Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dan rekan saya yaitu Aufa Lutfiyah Zaidan. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai materi direct proof. Yang pertama yaitu apa sih direct proof itu? Direct proof adalah metode pembuktian logika matematika yang paling dasar dan umum digunakan. Tujuannya adalah membuktikan bahwa suatu pernyataan jika P maka Q benar. Dengan menunjukkan bahwa jika P benar maka Q juga benar melalui langkah-langkah yang logis dan sah. Selanjutnya, konsep dasar dari direct proof ini sendiri yaitu bentuk logika dari jika P maka Q. Melalui pendekatannya yaitu mari kita asumsikan bahwa P itu benar, maka kita akan membuktikan bahwa Q juga akan benar. Nah, untuk membuktikan direct proof ini kita menggunakan konsep definisi, teorema, atau aljabar logika untuk memudahkan hasilnya. Jadi, bentuknya yaitu kira-kira misalnya P benar, maka berdasarkan definisi dan langkah yang logis akan dibuktikan bahwa maka Q juga benar. Dengan demikian, jika P maka Q akan terbukti benar. Contoh sederhananya yaitu, jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat juga bilangan genap. Nah, N sendiri ini adalah sebuah permisalan dari P, sedangkan N kuadrat adalah permisalan dari Q. Nah, kita asumsikan saja bahwa P ini benar, maka N ini adalah bilangan genap. Untuk N bilangan genap adalah 2K. Untuk suatu bilangan bulat K. Bilangan apapun yang dikalikan 2 akan menghasilkan sebuah bilangan genap. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa P ini benar, yaitu merupakan bilangan genap, maka kita akan membuktikan juga bahwa N kuadrat yang merupakan sebuah Q juga merupakan bilangan bulat genap. Maka N kuadrat sama dengan 2K kuadrat atau 4K kuadrat yang bisa dikeluarkan dengan 2 kali 2K kuadrat atau 2M. Karena M adalah bilangan bulat, maka N kuadrat dapat ditulis sebagai 2 kali M. Bilangan berapapun yang dikalikan 2 akan menghasilkan bilangan genap. Maka akan dibuktikan bahwa N kuadrat juga bilangan genap. Kesimpulan dari hal ini, jika N genap, maka N kuadrat juga genap, terbukti secara langsung sesuai dengan struktur cara yang di atas. Nah, kegunaan dari direct proof ini sendiri dalam dunia senjata ini sangat beragam. Contohnya yaitu mendesain algoritma baru. Nah, peran direct proof sendiri yaitu membuktikan konvergensi atau kestabilan algoritma. Yang kedua yaitu statistik dan inferensi. Dengan peran membuktikan estimator tidak bias atau efisien. Yang ketiga yaitu menggunakan machine learning teori. Nah, peran direct proof sendiri ini yaitu menunjukkan kondisi di mana model pasti mencapai optimum. Yang keempat yaitu analisis kompleksitas, yaitu membuktikan bahwa waktu komputasi selalu lebih kecil dari batas tertentu. Dan yang kelima yaitu optimisasi dengan membuktikan bahwa solusi benar-benar minimum global. Aslinya kegunaan direct proof ini masih lebih banyak lagi dari ini, tapi yang saya sebutkan hanya ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh nyata penggunaan direct proof yaitu dalam machine learning theory. Nah, dalam machine learning theory ini menggabungkan konsep MSE atau mean squared error dengan pendekatan direct proof. Artinya, kita akan membuktikan secara logis dan langkah demi langkah bahwa MSE mencapai nilai minimum ketika model menghasilkan rata-rata data atau mean. Nah, tujuan dari pembuktian atau pernyataan yang akan dibuktikan yaitu untuk data Y1, Y2, sampai Yn, nilai A yang meminimalkan. Dengan rumus tersebut, A adalah rata-rata dari Y dan rumus ini, dengan kata lain, rata-rata data adalah nilai yang membuat total kesalahan kuadrat sekecil mungkin. Nah, kita akan membuktikan bahwa benar nggak sih rata-rata ini adalah suatu hal yang akan membuat sebuah kesalahan kuadrat itu semakin kecil kesalahannya. Nah, caranya yaitu dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu asumsikan definisi MSI dengan benar. Kita mulai dari definisi MSI sendiri dengan rumus seperti ini. Seterusnya,
Langkah kedua yaitu tujuan kita. Kita ingin mencari nilai A yang meminimalkan MSI. Karena MSI adalah fungsi kuadrat terhadap A. Kita bisa memungkinkan minimum dengan menurunkan terhadap A dan mencari titik saat turunan sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita bisa turunkan fungsi terhadap A. Nah, fungsi turunan sendiri yaitu D MSE per DA. Ini adalah fungsi dari turunan MSE tadi. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kita akan setarakan turunan sama dengan 0 atau ini adalah merupakan syarat minimum. Syarat minimum dari sebuah fungsi adalah ketika turunan pertama yaitu sama dengan 0. Dengan rumus seperti ini. Langkah yang kelima yaitu kesimpulan. Dengan demikian, nilai A yang meminimalkan MSI adalah rata-rata data yaitu Y aksen. Nah, kesimpulan dari direct proof ini yang dapat kita ambil yaitu direct proof adalah pembuktian secara langsung yang melalui metode pembuktian logis yang menunjukkan bahwa jika suatu pernyataan awal atau yang sering kita sebut P benar, maka pernyataan akibatnya yaitu Q juga benar melalui langkah-langkah yang rasional dan berdasarkan definisi yang berlaku. Dalam sains data, konsep ini penting untuk membuktikan kebenaran teori matematis yang mendasari algoritma, seperti membuktikan bahwa nilai rata-rata meminimalkan MSI pada regresi linear, sehingga memastikan model yang digunakan benar dan dapat diandalkan secara matematis. Nah, itu saja materi dari direct proof yang dapat saya sampaikan. Untuk materi indirect proof akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alfa. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.